tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan mikir. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Baik Fahrijal teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau membahas sesuai judul di video ini ya teman-teman, yaitu alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi membuat channel YouTube dan media sosial lainnya ya teman-teman. Ini saya lihat dari videonya Kang Deddy Mulyadi ya, dari channel Lembur Pakuan channel ya. Ini yang judulnya ini pesan KDM untuk ASN dan para kepala daerah di Jawa Barat ya teman-teman. Seperti ini nanti kita akan simak videonya ya teman-teman. Oke, jadi saya mau nginfokan juga nih teman-teman bahwa kemarin tuh tanggal 20 Maret sampai dengan 6 Juni itu ada yang namanya penghapusan pajak kendaraan bermotor ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke kantor Samsat terdekat ya teman-teman. Jadi yang 2004 ke belakang itu dihapuskan ya teman-teman, di apa namanya pajaknya. Jadi kita tinggal bayar tahun ini aja ya teman-teman. Gimana, mantap kan teman-teman? Gubernur sekarang ini benar-benar mantap ya teman-teman. Oke, inilah apa namanya videonya ya teman-teman. Kita akan lihat bersama ya. Ini tuh dia sedang berpidato ya teman-teman. Oke, kita play teman-teman. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya, dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kahandap teu akaran. Anak yang seperti jurik kunti. Kenapa? Dia melayang terbang pikirannya. Karena dia melayang terbang pikirannya, di ruang kelasnya dia terbang terus. Hari ini bikin grup ekstra kelas, bikin seragam, bikin motornya sama. Setelah itu bikin iuran. Setelah itu bikin memorinya dalam buku foto, digit foto yang dibuat dalam album. Harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah untuk sebuah memori penuh kepalsuan yang melahirkan penderitaan bagi ibu dan ayah. Tapi anak itu tidak buat memori. Memori apa? Memori membangun hubungan yang indah dengan gurunya. Memori membangun hubungan yang indah dengan teman-temannya. Memori yang membangun hubungan indah di ruang kelasnya. Apa ciri manusia yang bermemori? Manusia yang bermemori adalah manusia yang tidak mau meninggalkan ruang kelasnya. Karena ruang kelas itu adalah ruang spiritualitas, ruang pendalaman. Ketika Anda buat spiritual, keliling kemana-mana, sesungguhnya Anda sudah tidak punya lagi memori di ruang kelas. Ini yang saya mau. Dan Anda dijajah. Pikiran Anda guru dijajah. Pikiran murid dijajah. Lahirlah manusia yang terjajah. 30 tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman.
ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan mikir. Itulah saya dulu memutuskan buat media sosial. Nah, di sini dia memutuskan untuk membuat media sosial ya, teman-teman. Oke, kita akan simak lagi. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa memengaruhi pikiran publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Untuk itu saya ngasih sanksi kalau sekolah begitu. Tetapi ketika inspektorat mengatakan, Pak harus dipotong gaji, aku nggak bisa. Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah nggak nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Tahu. Makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadiin guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa, betul nggak? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup jadi kepala sekolah, bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur saya kalah, kemudian saya pernah menjadi anggota DPR, saya pernah menjadi rakyat biasa, saya juga pernah dulu dihormati oleh kepala dinas, saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemuin, saya juga pernah. Pernah. Jangankan saya jadi rakyat biasa, saya jadi anggota DPR, memberikan bantuan peternakan, ada kepala dinas yang nggak mau nemuin saya. Saya ngajarin apa di sini? Hei birokrat, jangan sekali-kali memandang persahabatan karena jabatan. Kenapa? Manusia tidak tentu, Pak. Orang nggak bisa diduga zaman sekarang ini, zaman Pak Harto bisa diduga, Pak. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi alasan Kang Deddy Mulyadi membuat channel YouTube itu adalah untuk menggiring masyarakat ke jalan yang gimana ya, yang benar dan bisa mengarahkan masyarakat ke bahwa ini tuh harusnya seperti ini, bahwa ini tuh harusnya seperti ini gitu ya teman-teman. Karena di zaman sekarang ini kalau nggak ada media sosial itu benar-benar sulit ya teman-teman untuk mengarahkan masyarakat untuk tujuan
kebaikan, untuk pendidikan teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman, untuk video lengkapnya teman-teman bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, Lumpur Pakuan Channel. Teman-teman bisa tonton dari awal sampai selesai ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, itu aja ya di video kali ini. Pokoknya Jawa Barat istimewa teman-teman ya. Benar-benar apa namanya, gebrakannya benar-benar mantap lah teman-teman ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai teman-teman di channel YouTube-nya Lembur Pakuan. Oke, itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Pokoknya gunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat bagi semua orang teman-teman. Oke, itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.